Warung mie Aceh di Medan, Sumatera Utara membunuh juragannya lantaran kesal tak diberi pinjaman uang senilai Rp100.000. Informasi ini akan kami kemas dalam segmen bersama dengan Bang Toba. Setelah menjadi buron selama sebulan, Reza Adrian Siregar ditangkap polisi karena membunuh majikannya pemilik warung mie Aceh di kawasan Jalan Makmur, Desa Sembirejo Timur, Kecamatan Pecut Situan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada awal Juni lalu. Polisi terpaksa menembak kakinya karena berusaha kabur dan melawan petugas saat ditangkap pada Rabu kemarin. Warga Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara ini membunuh majikannya karena dendam tak diberikan pinjaman uang sebesar Rp100.000. Pelaku yang mengaku sakit hati dengan kata-kata kasar yang dilontarkan korban saat dirinya meminta pinjaman uang. Pelaku menghabisi nyawa korban dengan memukul kepala korban menggunakan botol kecap dan mengikat korban dengan tali serta mengurung korban di dalam kamar. Korban diyakini tewas karena kehabisan darah. Bang kunci di kamar dia. Oh ikat kan? Apanya kau ikat? Sebelum pembunuhan itu terjadi, pelaku mengaku dimarahi korban karena kerap meminta dipinjami uang. Pelaku yang tersinggung dan tersulut emosi akhirnya menghabisi nyawa korban. Dibantu seorang karyawan lainnya yang kini masih buron, pelaku juga merampas harta benda korban seperti televisi dan juga sepeda motor korban. Setelah membunuh dan merampas barang korban, pelaku bersembunyi di beberapa tempat di sekitaran kota Medan. Satu pelaku ini meminta uang. Nah, oleh korban sudah memberikan. Tapi berulang pelaku ini meminta uang lagi kepada korban. Sehingga korban marah. Korban emosi. Dikarenakan pekerjaan yang harusnya diselesaikan oleh pelaku ini belum selesai. Penganiayaan ini dilakukan dengan cara ketika korban berada di dalam kamarnya oleh kedua pelaku ini memukul korban secara bergantian dengan menggunakan botol kaca. Polisi kini masih memburu seorang tersangka lain dalam kasus pembunuhan juragan warung mie Aceh ini. Tersangka kini terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Panji Satrio, BTV, Medan, Sumatera Utara. Abangku, kurasa darah orang zaman sekarang udah kayak darah ular atau darah anjing rabies. Mungkin ya. Cepat kali naik darahnya. Mudah kali main bunuh-bunuh orang. Kasus pembunuhan di juragan mie Aceh di Deli Serdang ini, contohnya, hanya karena nggak mau diutangi 100.000, majikannya dibunuh. Aduh. Sekasar apa rupanya si korban waktu si pelaku ini minta uang Rp100.000, kemudian dia bunuh majikannya. Coba cari tahu dulu sama kawanku, si Panji, di Medan sana. Apa cerita sebenarnya kasus pembunuhan ini ya? Coba telepon si Panji dulu di sana ya. Aneh-aneh aja, cepat kali orang panas-panas kayak gini. Entah minum darah apa. Oke, coba telepon dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, diangkat. Halo, Panji. Panji. Iya Bang Toba, Kenapa? Kok dari mana ini? Kok suaramu aneh kali sedikit. Baru kelihatan kau di sini. Kau di mana ini, Ji? di Polsek Medan Tembung kita Bang Toba. Amin. Oh. Aku pengen tahu ini kasus pembunuhan juragan mie Aceh ini. Sebenarnya apa sih kata-kata kasar yang dilontarkan korban ini ke pelaku sampai naik darah dia kemudian membunuh korban? Halo Bang Toba. Jadi gini kejadiannya Bang Toba. Kejadian itu pada Minggu tanggal 2 Juni 2024 lalu. Tepatnya di warung mie Aceh milik korban di kawasan Jalan Makmur, Kecamatan Pecut Situan gitu Bang Toba. Jadi sebelumnya ini korban ini Bang Toba memanggil kedua tersangka ini untuk membenarkan
styling yang ada di warung milik korban gitu Bang Tobat. Jadi mereka bekerja dipanggil sama korban untuk memperbaiki styling yang ada di warung itu Bang Tobat. Jadi pada hari Sabtu itu mereka bekerja dan meminjam uang kepada korban, dan setelah itu korban memberikan uang tersebut kepada kedua tersangka. Kemudian pada hari Minggunya kedua tersangka ini, salah satu tersangka ini bernama Reja, kembali meminjam uang kepada korban sebesar 100.000. Cuman yang diberi itu hanya 50.000 begitu Bang Tobat. Jadi karena korban ini kesal meminta uang terus, tetapi pekerjaan mereka tidak kunjung siap gitu Bang Tobat. Jadi ada korban melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku ini. Jadi pelaku ini tidak senang begitu Bang Tobat. Jadi pada saat itu dengan spontanitas mereka berencana untuk menghabisi menganiaya korban. Jadi saat itu mereka kedua tersangka ini mengambil botol kecap yang ada di warung itu, langsung menghantamkan kepala korban menggunakan botol kecap itu. Karena korban kritis, pelaku juga mengikat tangan dan kaki korban dan memasukkan ke dalam kamar dan mengunci korban di dalam kamar tersebut begitu Bang Tobat. Jadi setelah orang menganiaya, tersangka ini menganiaya korban, kedua tersangka ini langsung kabur meninggalkan lokasi begitu Bang Tobat. Jadi hanya kasar saja Bang Tobat. Itu begitu Bang Tobat. Itu ongkos yang seharusnya dibayar si abang jualan mie Aceh ini berapa sebenarnya, dan berapa yang udah dikasih duitnya ke para pelaku ini? Kalau itu kita belum mengetahui Bang Tobat, belum terkonfirmasi dengan pihak kepolisian. Namun sejauh ini tersangka yang satu Bang Tobat yang belum ditangkap itu berinisial KK. Saat ini masih dalam pengejaran Bang Tobat. Kabarnya dia lari ke Kapolda Bang Tobat. Jadi setelah kejadian kedua tersangka ini mengambil sepeda motor dan televisi milik korban Bang Tobat. Begitu Bang Tobat. Jadi saat kejadian nggak ada orang di situ, cuman si abang yang jualan mie Aceh ini dengan para pelaku. Ya benar sekali Bang Tobat. Saat kejadian suasana lokasi kejadian sepi gitu Bang Tobat. Jadi saat itu pada siang hari mereka mengerjakan pekerjaan selingnya itu di dalam warung itu Bang Tobat, begitu. Cuman ada antara korban dan dua tersangka, begitu Bang Tobat. Kawasan itu memang sepi, Ji. Kalau siang atau malam. Emang kejadiannya malam atau siang itu? Kalau kejadian penganiayaan itu terjadinya siang Bang Tobat. Jadi memang kawasan lokasi Jalan Nanggur ini kalau siang kan sepi Bang Tobat. Itu kan aktivitas warga hanya malam. Jadi kalau siang-siang di situ warga sekitar tuh banyak yang aktivitas bekerja, begitu Bang Tobat. Ya udahlah Ji. Nanti kalau ada kabar terbaru dengan kasus ini, kau kabarin lah aku ya. Kasihan orang kampung aku itu. Lu pernah langganan mie Aceh aku sama dia. Kasihan juga merantau ke situ ya kan, dibunuh pula sama orang-orang di situ. Salam lah sama orang di situ ya. Oh sehat-sehat Ji. Salam juga buat keluargamu di sana, ya. Abangku, lidah memang tidak bertulang kata pepatah. Karena itu, kalau nggak direm, lincah kali dia menjalar kemana-mana, ya kan? Karena itu, kita harus pandai-pandailah menjaga lisan. Jangan sampai hanya karena ucapan kita menjadi korban orang-orang yang nggak pandai menjaga emosi kayak pelaku pembunuhan juragan mie Aceh itu. Ingat, kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Dan kejahatan pasti akan kalah. Karena itu bertobatlah. Apalagi hari Jumat hari ini. Bertobatlah ya. Aku Bang Tobat pamit dulu. Nyala abangku.